pertanyaan pertama, pertanyaan ditujukan kepada pembicara pertama Prof. Apwi dari Welin Kusuma, Surabaya. Universitas terbuka menggunakan perpaduan pembelajaran fully online, blended learning, dan konvensional. Bagaimana manajemen pendidikan di UT sehingga bisa menawarkan biaya kuliah yang terjangkau walaupun memiliki berbagai metode pembelajaran berbeda yang membutuhkan berbagai resource. Apa saran untuk peserta didik agar dapat memiliki kualitas pendidikan yang sama walaupun menggunakan metode pembelajaran berbeda? Pada Prof. Apwi, silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Jamal. Pertama, saya ingin merespons ini Bu Weli Kusuma. Terima kasih dari Surabaya nih. Begini, saya mulai dari yang terakhir, yang penting itu. Bagaimana bisa itu fully online, blended learning, dan konvensional, kualitasnya bisa sama enggak satu sama lain? Jawabannya sama. Karena fully online itu hanya pakai internet, blended itu campuran pakai online plus dicampur dengan tatap muka, dan yang konvensional barangkali pakai media yang cetak saja, atau kadang-kadang bisa ditambah juga dengan flash disk atau CD kalau ada diperlukan. Hasil belajarnya sama karena isinya itu semua sama, cuma delivery sistemnya aja beda. Ini fully online, lewat online. Ini blended, campuran. Ini konvensional. Materinya sama. Nah, bagi mahasiswa yang tadinya memilih fully online, kan ternyata di tengah-tengah merasa kerepotan mengikuti pembelajaran online ini, mereka bisa pindah ke konvensional misalnya. Dan ini terjadi di universitas terbuka. Jadi mereka yang tadinya memilih fully online itu akhirnya tanda kutip, aduh udah deh saya pindah aja karena berat dengan berbagai macam pertimbangan begitu. Mungkin sulit belajarnya, mungkin juga koneksi internetnya itu up and down di situ, lalu dia merasa frustrasi karena kalau orang lagi asik belajar lalu down kan frustasi. Dan memang bahaya terbesar itu yang mengintip itu untuk pembelajaran online itu adalah dropout rate. Dropout rate itu tinggi, sehingga orang yang mengelola ini harus jago sekali untuk menghindari dropout yang tinggi itu. Jadi kalau soal kualitas sama, biaya juga sampai sekarang udah terbuka masih memperlakukan sama itu biayanya. Artinya bagi yang konvensional yang menerima media cetak saja karena memang hanya itu ya bisanya yang dia pelajari. UT mengeluarkan dana besar untuk mengeluarkan karena mengeluarkan biaya pengiriman kalau media cetak dan itu banyak tebal gitu ke daerah yang jauh mahal sekali, tapi itu harus dilakukan, nggak ada cara lain. Dan negara kita, negara Indonesia ini luar biasa kalau sudah bicara tentang sulitnya menjangkau daerah pedalaman tuh. Sekarang alhamdulillah dengan pemerintah membangun infrastruktur luar biasa seperti sekarang, itu akan berkurang itu kesulitan itu. Tapi tetap yang lebih jauh lagi begitu, di mana orang yang belajar di UT itu ada yang sampai betul-betul di puncak gunung, di ujung-ujung sungai sana begitu. Ya mahal, tapi itu yang harus ditanggung oleh UT. Dari segi biaya, UT banyak mengeluarkan biaya di situ. Daripada yang pakai online, UT sedikit mengeluarkan biaya itu. Mahasiswa itu dikenakan biaya sama. Saya ingin menyampaikan juga bahwa mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu, mahasiswa UT tidak semuanya bayar. Banyak yang dicarikan beasiswa dari luar. Jadi Prof. Ojat itu jago mencari beasiswa
untuk mahasiswa UT, sehingga masuk di UT mereka 0 rupiah, tanda kutip, bahkan dikasih beasiswa. Dapat beasiswa mereka. Ada yang seperti itu, tapi tentu tidak semua orang. Kalau untuk dapat beasiswa itu seleksinya harus ada begini, harus begini, begitu. Karena pemerintah yang memberikan dana seperti itu sangat selektif sekali. Tapi bagi mahasiswa yang dapat itu malah dapat biaya. Dulu juga sama dari dulu. Guru-guru ikut program PGSD itu sebagian besar nggak bayar. Yang bayar ini siapa? Pemerintah. Dalam konteks itu adalah dulu Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah plus pemerintah daerah yang memberikan beasiswa kepada mereka. Diberikan lewat UT, lalu UT memberikan gratis kepada mereka. Itu. Sebagian lagi ada yang masih tetap membayar, gitu. Karena tidak bisa cover semua. Jadi dari segi biaya sih tidak ada masalah. Yang kita harus pikirkan itu kalau mereka itu tidak punya perangkat yang cukup, lalu mereka akan mengikuti online, belajar online pakai HP begitu. Itu pulsanya berapa banyak habis. Saya itu punya pengalaman memberikan kuliah online karena COVID ini. Pada waktu rumah saya itu online-nya down, saya pakai HP saya dengan pindah di mana begitu. Itu tagihan saya gede, naik lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Padahal saya menggunakan hanya 4 kali pertemuan. Jadi ada risiko semua itu. Terima kasih atas pertanyaan ini dari Bu Risma ya, dari Surabaya. Ya Pak. Terima kasih. Pertanyaan kedua, Mbak. Tolong sambil. Mbak. Baik. Wahid. Kedua, ditujukan ke Pak Alfa di Pak Wahid Lumban Gaul dari Medan. Bagaimana prosedur manajemen pendidikan yang dipersiapkan untuk diterapkan dalam pendidikan jarak jauh dalam mengantisipasi kendala yang dihadapi guru maupun siswa di lapangan, seperti tugas siswa yang menumpuk, jaringan internet yang kurang mendukung, dan sulit mengontrol proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Silakan pada Pak Alfa. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Wahid W. Lumban Gaul dari Medan yang setelah memberikan pertanyaannya kepada saya. Saya kira inti dari pendidikan jarak jauh ya adalah persiapan yang baik ya. Dalam persiapan kita harus melihat karakter siswa, posisi siswanya juga ada di mana, ketersediaan teknologinya juga seperti apa ya. Karena tadi teknologi internet e-learning tadi itu adalah sistem delivery-nya, tapi juga bisa juga menggunakan yang tidak daring, secara luring juga bisa juga kita gunakan. Dan tugas itu bukanlah sebuah pembelajaran, ya. Pembelajaran adalah media ajar. Bagaimana guru mengemas bahan ajar yang baik. Nah, dalam kondisi COVID-19 saat ini, di mana pembelajaran jarak jauh, anak-anak, siswa-siswa, terutama pendidikan dasar dan menengah itu belajar dari rumah. Awal-awal mereka memang merasa terkaget-kaget, merasa terbebani dengan hal ini. Dan guru-guru juga masih banyak yang belum begitu memahami soal ini. Jadi banyak memberikan tugas bertumpuk-tumpuk, sehingga terkesan bahwa pendidikan jarak jauh itu bosan dan berat. Ya. Namun sekarang, Bapak Ibu saya hormati, saya kira sudah banyak webinar-webinar yang best practice saling berbagi antar guru bagaimana pembelajaran jarak jauh ini bisa dilakukan. Dan yang penting juga bukan hanya transfer of knowledge, bukan hanya transfer pengetahuan yang terjadi, kita harapkan juga ada transfer of values, transfer nilai-nilai. Artinya apa? Artinya diharapkan anak-anak bukan hanya menyerap pengetahuan, tapi juga berkembang karakternya. Nah, ini menjadi tantangan ke depan Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana PJJ terutama untuk pendidikan dasar dan menengah itu kita bisa laksanakan tidak hanya terjadi transfer pengetahuan tapi juga transfer nilai-nilai.
Karena itulah kami ketika berinteraksi dengan guru-guru yang sedang melaksanakan PJJ ini, kami berpesan bahwa jangan lupa ketika Bapak Ibu melaksanakan PJJ dengan siswa-siswa Bapak Ibu, tunjukkan tetap sikap optimisme dan kegembiraan. Saya kira itu nilai pertama yang paling utama ya juga yang bisa kita tularkan kepada siswa-siswa kita. Nah ini untuk menjawab salah satu yang bisa menjawab mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi. Yang kedua adalah Bapak Ibu yang saya hormati, kuncinya adalah selama ini kita melihat bagaimana sekolah-sekolah yang cukup smooth, cukup lancar PJJ-nya ya, dengan siswa-siswanya adalah sekolah yang guru-gurunya melaksanakan komunikasi yang efektif, yang intens dengan orang tua atau wali murid. Ya. Jadi dengan adanya komunikasi yang intens ya dengan orang tua wali murid ya, itu pembelajaran jarak jauhnya diharapkan bisa berjalan lebih lancar. Karena terutama untuk pendidikan dasar dan menengah ya, fungsi atau peran daripada orang tua siswa atau wali murid di rumah itu juga menjadi sangat penting ya untuk memastikan bahwa anak-anak mereka dengan belajar di rumah itu tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pembelajaran. Karena banyak persepsi yang berkembang, wah anak-anak ini libur ya, sebenarnya tidak libur. Ya itu karena kurangnya komunikasi dengan sekolah. Sekolah harus bisa meyakinkan orang tua siswa bahwa anak-anak mereka anak-anak mereka mendapatkan pembelajaran itu tidak terputus dengan adanya COVID-19 ini. Tetap mendapatkannya. Hanya mungkin sistem delivery-nya yang berbeda. Biasanya konvensional, face to face, tapi sekarang lebih banyak menggunakan media daring ya atau media lainnya. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Alfa, terima kasih Pak Wahid dari Medan. Ternyata ada satu lagi dari Medan, dari Pak Thomas, ditujukan pada Prof. Aswi. Tanyanya adalah metode apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan semangat dan rasa keingintahuan siswa terhadap modul atau bahan ajar yang diberikan. Lalu apa yang harus dilakukan tutor atau guru atau dosen apabila siswa tidak peduli dengan program PJJ? Bagaimana pengawasan yang efektif supaya siswa menjadi tekun? Silakan Prof. Aswi. Baik, terima kasih Pak Jamal. Terima kasih pertanyaan Pak Thomas, bagus sekali. Begini, baik itu pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka biasa. Kalau jarak jauh, peserta didik berkomunikasi dengan bahan pembelajaran yang bersifat self-instructional itu. Kalau dengan tatap muka ketemu dengan guru atau pengajar. Baik dimanapun, yang baik yang tatap muka maupun yang jarak jauh, bagian awal dari bahan pembelajaran itu mengatakan apa yang akan dicapai pada akhir pembelajaran. Ditulis itu namanya dalam tujuan itu. Apa? Lalu gunanya kalau Anda sebagai peserta didik mencapai kompetensi seperti dalam tujuan, itu apa dalam kehidupan nanti, dalam pekerjaan nanti gitu. Itu disampaikan pada bagian awal dari pembelajaran. Media apapun yang dipakai itu harus ada itu. Memang maksudnya itu adalah untuk memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mau mempelajarinya. Jadi kalau dia merasa bahwa ini berguna baginya, kompetensi yang ada dalam tujuan itu relevan baginya, maka besar kemungkinan mereka semangat. Saya mengambil contoh misalnya, orang yang belajar biologi itu paling berat ya. Tapi kalau dikatakan, ini kalau kalian belajar biologi dengan bagus, lalu kalian punya cita-cita mau jadi dokter, ini bagus sekali nih. Karena kalau mau jadi dokter, harus menguasai biologi dengan bagus. Siapa tahu di antara mereka ingin jadi dokter. Kalau itu mendengar pernyataan dalam pembukaan kalimat itu, di dalam bahannya itu seperti itu, dia bilang, kalau begitu saya pelajari ini karena saya pengen jadi dokter. Jadi setiap mata pelajaran dibuka dengan bagian pendahuluan itu, setiap sesi
dibuka dengan bagian pendahuluan itu selalu menyatakan kegunaannya apa. Jadi nggak boleh siswa itu belajar hanya belajar, nggak dikatakan gunanya apa, pokoknya pelajari aja, nggak bisa. Harus disampaikan gunanya apa bagi dia. Kalau kita jago memberikan keyakinan bahwa ini berguna baginya dan siswanya banyak, ada yang pengen begini, pengen begitu, pengen jadi ini, pengen jadi itu, berarti ini kalau untuk jadi dokter, kalau ini mau jadi advokat, mau begini dan seterusnya. Itu contoh-contoh seperti itu pada waktu pendahuluan, itu kemungkinan motivasinya akan tinggi. Jadi di dalam pendahuluan itu di dalam isinya nanti materinya itu diatur dengan sistematik, runtut. Jangan pada awal uraian itu sudah materi yang berat, yang ringan-ringan dulu, terus secara sistematik agak berat ke belakang, tapi nggak terasa itu diikuti oleh peserta didik. Itu akan memotivasi. Jangan berikan kesempatan peserta didik merasa bahwa ini terlalu berat, saya tidak mungkin bisa menguasai ini. Kalau itu, betapapun sulitnya mata pelajaran yang kita pegang, itu harus kita bisa memberikan jalan untuk secara bertahap mereka bisa mengikuti dan menguasai itu. Kalau gagal membuat peserta didik seperti itu, tentu saja peserta didiknya tidak semangat. Jadi baik mengajar tatap muka maupun yang pakai media, dalam medianya itu harus ada yang bertahapan seperti itu. Begitu juga waktu latihan, ada petunjuk mengerjakan latihan. Petunjuknya jelas satu persatu. Step 1, langkah 1, ini langkah kedua, ini langkah ketiga. Jadi pada waktu mengerjakan latihan, misalnya dikerjakan di rumah, itu tidak cari bundanya, tidak cari ayahnya, tidak cari siapa-siapa. Karena bahannya sudah pembelajaran secara mandiri itu. Dia bisa berinteraksi dengan bahan pembelajaran itu. Baik itu namanya yang online maupun yang bahan pelajaran yang printed, misalnya media cetak. Seperti itu. Di setiap kesempatan, memotivasi itu penting. Kalau misalnya ada tes di situ, self test gitu disebutnya, biasanya tes formatif. Kalau berhasil dengan bagus, kita katakan kalau kamu bisa mencapai angka 80 atau lebih, itu hebat, bagus. Berarti kamu menguasai bidang ini. Terus diteruskan ke berikutnya dan seterusnya. Diberi reward seperti itu. Bagus gitu. Jangan kalau kamu mencapai 80% ya sudah, terserah mau kemana, ini nggak bisa begitu. Bagus. Gitu. Kalau belum mencapai 80%, kamu bisa baca kembali, lihat kembali, pelajari kembali dan seterusnya. Diberi jalan. Gitu. Jadi itulah cara memotivasi pembelajaran, baik itu dilakukan dari tatap muka maupun yang jarak jauh. Sama, prinsip pembelajarannya sama, yang berbeda cuma medianya saja. Itu. Pak Thomas, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Terima kasih Prof. Asri dan Thomas di Medan. Kita lanjut pertanyaan keempat dari Bambang Pujiono di Jakarta, ditujukan kepada Pak Alfa. Apakah model PJJ dapat digunakan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus? Metode mana yang tepat digunakan? Pada Pak Alfa, silakan Bapak. Baik, terima kasih kepada Bambang Pujiono di Jakarta yang menanyakan kepada saya mengenai model PJJ apakah dapat digunakan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, metode mana yang tepat digunakan. Saya kira baik dalam bentuk tatap muka maupun juga tidak tatap muka, ya online maupun offline, yang dibutuhkan oleh peserta didik yang kebetulan berkebutuhan khusus itu betul-betul harus menyesuaikan dengan apa yang memang menjadi kebutuhannya. Ya. Misalnya pada saat seorang peserta didik yang tunanetra misalnya, ya itu tentu saja membutuhkan perangkat komputer, ya dengan keyboard, ya yang ada huruf braille-nya, ya, maupun juga yang bisa juga melalui sound recording, sounding instructional voice, ya itu ada beberapa laptop, ya atau perangkat elektronik yang bisa memberikan menyerap instruksi itu melalui kata-kata, ya melalui ucapan yang diucapkan oleh
peserta didik yang kebetulan penyandang tunanetra misalnya. Dan ini jadi saya kira tidak terlalu berbeda ya, baik itu offline ataupun online, itu sangat betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Demikian juga dengan penyandang disabilitas yang lainnya, baik itu cerebral palsy, autism dan lain sebagainya, itu betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dibutuhkan oleh peserta didik tersebut. Tentu saja pada level-level tertentu ya dibutuhkan juga coach ya, pendamping ya, agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi mungkin itu tidak harus dilakukan secara fully online, tapi juga bisa blended learning, di mana pada saat blended learning, pada saat tatap muka itu dibutuhkan kehadiran seorang guru pendamping ya. Karena untuk anak-anak siswa berkebutuhan khusus di sekolah normal, di sekolah inklusi ya, itu juga diharapkan ada guru pendamping ya. Demikian juga pada saat dia belajar secara online pun diharapkan juga ada guru pendamping yang bisa mendampingi dia ketika ada kesulitan-kesulitan teknis di mana dia harus mengerjakan tugas-tugas tertentu. Jadi itu semuanya betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Demikian, terima kasih kepada Pak Bambang Pujiono atas pertanyaannya. Demikian Pak Moderator. Pak Alfa dan Pak Bambang di Jakarta. Kita lanjutkan pertanyaan ke-5. Pertanyaan ke-5 ditujukan kepada Prof. Atwi dari Pak Erlan Agustri Jaya. Sebagai sebuah elemen pendidikan bangsa, sejauh mana kontribusi UT terhadap pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diselenggarakan Dikdasmen Kemendikbud RI? Pada Prof. Atwi, silakan Prof. Terima kasih Pak Jamal. Lalu Pak Erlan, ini pertanyaan bagus sekali. Pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan UT itu dari sejak awal UT berdiri itu nggak pernah lepas kerjasamanya dengan Dikdasmen Kemendikbud. Tidak pernah lepas, bahkan dimotori oleh Dikdasmen dan Kemendikbud. Pada waktu UT masih sangat-sangat tanda kutip miskin, tidak punya uang sama sekali gitu, karena memang pemerintah tidak bisa memberikan uang, maka Dikdasmen itu yang membantu menyediakan biaya cetak. Walaupun itu pembuatan bahan pembelajarannya itu, penulisannya itu dilakukan di universitas terbuka. Jadi tanpa bantuan Dikdasmen itu nggak jalan. Dan yang kedua, maju lebih jauh. Suatu ketika Dikdasmen itu memberikan beasiswa. Berapa mahasiswa yang diberikan beasiswa? 100.000 per tahun. 100.000 diberikan kepada UT. Jadi UT menerima beasiswa untuk 100.000 mahasiswa. Lalu saya bilang kepada para gubernur dan Bapak Bupati, ini ada beasiswa nih. Kalau Anda mau menerima 500 orang beasiswa, saya minta Anda juga membiayai ada 500 orang yang lain lagi. Jadi saya dapat 1.000 orang dari satu provinsi. 500 dibiayai dengan dana dari Dikdasmen, 500 lagi dibiayai oleh gubernur. Begitu juga dengan Pak Bupati. Jadi selalu pada waktu Pak Dikdasmen itu memberikan dana beasiswa, UT mendapatkan mahasiswa 2 kali lipat dari yang diberikan dana itu. Karena UT bisa meminta gubernur dan bupati, dibujuk mereka untuk mengeluarkan dana juga kepada mahasiswa yang jumlahnya sebanyak itu. Itu bahkan jadi kalau dari ini yang biayai adalah Dikdasmen dan gubernur misalnya dan bupati. Jadi berarti apa? Paling sedikit pada waktu itu 200.000 mahasiswa gratis itu. Gratis sama sekali, 0 rupiah. Karena ditanggung Dikdasmen dan ditanggung oleh gubernur dan bupati. Dari mahasiswa UT itu ya itu gratis yang sedikit.
Dan berapa lama itu, bertahun-tahun. Indasmen itu adalah partner yang sangat-sangat baik, sangat-sangat kental dengan UT. Mulai sejak berdirinya UT. Itu Pak Perlan, saya bisa share ya. Terima kasih Prof. Atwi dan Pak Perlan. Akhir pertanyaan yang ke-6 disampaikan oleh Bu Nurul Fitriah dari Banjarmasin, ditujukan kepada Pak Alfa. Pembelajaran jarak jauh dilaksanakan secara baik dan benar, maka hasilnya cukup membanggakan dan tidak kalah dengan hasil pembelajaran konvensional secara tatap muka. Pertanyaan saya adalah, apa saja faktor penunjang keberhasilan pembelajaran jarak jauh dan bagaimana manajemen mutu dalam menentukan kompetensi kelulusan? Ada Bapak Alfa, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul Fitriah dari Banjarmasin yang telah bertanya kepada saya bahwa memang jika dilaksanakan dengan baik maka hasilnya akan membanggakan ya, dan akan tidak kalah dengan penyedia pelayanan berbasis konvensional. Memang ada beberapa faktor yang bisa menentukan ya keberhasilan dari pengelolaan pendidikan jarak jauh. Saya kira faktor yang paling utama dulu ya, yang paling utama adalah ketersediaan sumber daya manusia yang memang memadai. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa harus ada instructional designer yang pertama, ada perancang pembelajaran. Ini yang menentukan paling awal kurikulumnya seperti apa. Ya, jadi tidak bisa dibebani begitu saja kepada satu atau dua orang tertentu, harus betul-betul dibagi ekspertisnya. Lalu ada subject matter experts, ahli materi. Ya, ini juga menentukan. Ya, ini kontennya seperti apa, pengetahuan, knowledge yang ada di dalam konten itu seperti apa. Nah, ini tidak bisa dibebankan kepada ahli materi ya, untuk bisa mentranslate ini menjadi sebuah media yang menarik, ya, yang engaging, ya, yang bisa melibatkan peserta didik. Ini harus diserahkan kepada ahli media yang bisa mentranslate konten-konten pembelajaran tadi menjadi media yang menarik. Ya. Lalu setelah itu juga harus ada administrator ya, yang bisa mengupload bahan-bahan ajar tadi ke dalam platform, dan juga ada teknisi IT-nya yang betul-betul bisa secara siaga. Tadi Pak Atwi juga sudah mengutarakan ya, mereka harus siaga betul, mungkin 24 jam ya, secara bergantian untuk memastikan tidak ada kendala-kendala teknis. Nah, ini adalah dari pihak sumber daya manusia untuk dalam pengelolaannya. Lalu bagaimana dari sisi peserta didik itu sendiri? Dari sisi peserta didik itu sendiri dibutuhkan kemandirian yang luar biasa, kedisiplinan yang luar biasa, ya, agar proses pembelajarannya bisa belajar efektif dan efisien, dan dia bisa mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin. Jadi ini memang betul-betul dituntut kedisiplinan dan pembelajaran mandiri yang cukup tinggi, ya, etos belajar yang cukup tinggi daripada peserta didik itu untuk bisa mendapatkan hasil yang juga maksimal. Saya kira ini sudah banyak sekali pengalaman dari para peserta didik, Bapak Ibu sekalian yang menjadi mahasiswa UT, termasuk saya sendiri tempoh hari juga pernah menjadi mahasiswa UT, bagaimana kedisiplinan juga sangat betul-betul dibutuhkan ketika kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian untuk sementara yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Nurul Fitriah. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak dan Bu Nurul di Banjarmasin. Mohon maaf, ternyata masih ada satu pertanyaan lagi karena materi sangat menarik. Pertanyaan ini ditujukan kepada Prof. Atwi dari Bugali Rakasiwi. Pertanyaannya adalah, banyak fakta di lapangan kalau guru-guru kita banyak yang belum menguasai media pembelajaran daring. Bagaimana solusi terbaik dalam rangka membuat guru-guru kita mampu menguasai metode belajar jarak jauh? Silakan pada Prof. Atwi. Ibu Galih dari mana, Bu Galih? Oh, Bu Galih. Bu Galih Rakasiwi ya.
Luar biasa nih pertanyaan ini. Bu Gale, saya ingin menyampaikan begini. Kalau ada guru dia mana SD, SMP, SMA, segala macam, dan dia sudah menguasai materi yang diajarkannya, maka yang dia butuhkan untuk bisa menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dengan baik, itu adalah belajar tentang instructional design. Bagaimana mendesain bahan pembelajaran yang materinya yang sudah dia kuasai itu, sehingga materi yang didesain dengan cara seperti itu bisa menjadi bahan pembelajaran mandiri. Kuncinya hanya instructional design. Kalau itu dikuasai, maka guru itu menjadi arsitek bagi mata pelajaran yang dikuasainya. Kalau dia mengajar, misalnya di satu kota yang ada internetnya siswanya bagus segala macam, dia menjadi arsitek pembelajaran online. Suatu ketika dia dipindah ke ujung sana, tidak ada lagi online, dia membuat bahan pembelajaran mandiri, tidak pakai online begitu, pakai media cetak saja. Itu dia kuasai instructional design, jadilah media cetak yang juga interaktif. Jadi kalau ditanya kepada saya, asal ada guru yang sudah menguasai materi, beri mereka itu keterampilan instructional design, sehingga dia bisa merancang mata pelajarannya menurut keadaan di sekolahnya, keadaan di tempat dia mengajar. Jangan pada waktu dia mengajar di tempat tidak ada komputer, tidak ada apa-apa, disuruh pakai online juga. Frustrasi, teriak-teriak mereka. Ya nggak usah pakai itu. Pakai pembelajaran jarak jauh, tapi pakai media cetak. Kalau dia menguasai instructional design itu bisa. Jadi guru adalah arsitek bagi pembelajarannya. Saya ingin melukiskan arsitek. Kalau ada 5 orang lulusan ITB misalnya, arsitektur, sama-sama bagus, keluar dan kemudian berpraktek. Kemudian 5 orang ini dapat order dari suatu perusahaan pengembang perumahan gitu, diminta untuk membuat gambar rumah arsitekturnya seperti apa, karena rumah akan taruh di sana, maka kelima arsitek itu akan mengeluarkan gambar rumah yang tidak persis sama. Kenapa? Karena ilmu arsitekturnya sama, tetapi dia mempunyai selera-selera yang artnya masuk. Itulah arsitek. Jurusnya, arsitekturnya jelas, semua sama yang dipelajarinya dulu. Tetapi dia sendiri mempunyai art yang keluar dari situ, dan keluarlah arsitektur yang dibuat oleh dia. 5 orang arsitek itu bisa mengeluarkan 5 macam arsitektur, tapi dengan prinsip arsitektur yang sama. Ini guru itu harus bisa seperti itu. Tidak bisa guru itu dibuat harus sama begitu uniform dari ujung barat sampai ujung timur. Bagaimana uniform? Keadaan lingkungan di tempat mengajar itu berbeda. Sarana-prasarana yang mendukung itu juga berbeda. Tidak bisa uniform. Biarkan mereka menciptakan pembelajaran menurut arsitektur yang mereka bangun. Arsitektur yang dipelajari dari instructional design. That's the key. Makanya saya keluarkan tadi adalah itu chart kalau mau membuat instructional design for distance education seperti itu. Ada bukunya dan bisa dipelajari. Dilatihkan bisa, sangat bisa. Tinggal dananya di spend di situ, jadilah guru-guru yang sang pengajar, yang arsitek itu. Guru yang arsitek dalam mata pelajaran. Jadi tidak monoton. Sekarang itu nggak bisa karena guru itu dikasih resep semuanya sama seluruh tanah air. Harus diikuti resep itu. Ya nggak berkembang itu. Kehebatannya sebagai arsitek nggak keluar karena sudah dikasih resep yang persis sama dan harus dilakukan. Terima kasih Bu Gale, Ibu ya mudah-mudahan Bu Gale. Ini pertanyaan sangat bagus. Terima kasih Pak Afi dan terima kasih Bu Gali atas pertanyaannya. Bapak Ibu narasumber, Pak Rektor,
dan para peserta perlu kami sampaikan bahwa total pertanyaan yang masuk sebanyak 280 pertanyaan. Kami mohon maaf dari moderator tidak membacakan satu pertanyaan karena keterbatasan waktu. Jadi sekali lagi mohon maaf pada para peserta yang sudah menyampaikan pertanyaan pada kami. Bapak Ibu peserta webinar, seluruh 7 pertanyaan yang sudah dipilih oleh panitia dari 280 pertanyaan sudah diberikan balikan oleh kedua narasumber secara jelas dan gamblang. Saya sebagai moderator ingin mengutip salah satu dari yang disampaikan oleh narasumber bahwa sebagai suatu sistem pendidikan perlu pendidikan jarak jauh dan tatap muka untuk saling melengkapi, tidak perlu diperbandingkan apalagi dipertentangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena sesi penutup sudah terakhir ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada para peserta. Pertama, mohon para peserta kami ingatkan kembali untuk mengisi form feedback online paling lambat 30 menit setelah acara selesai. Kenapa? Karena sertifikat baru dapat diberikan jika para peserta mengisi form tersebut. Peserta juga dapat mengunduh bahan presentasi narasumber melalui link yang akan diberikan oleh panitia KSF. Selanjutnya, rangkaian kegiatan webinar KSF tahun 2020 akan terus berlanjut untuk webinar KSF yang ke-11, yaitu nanti yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 dengan topik inovasi penjaminan mutu untuk pendidikan berbasis teknologi pasca COVID-19. Opening remark nanti disampaikan oleh Menristek dengan narasumber Dr. Jahid Majid dari Alabama Islam Abad Pakistan. Kemudian narasumber kedua Aminuddin Juwairi, PhD dari Universitas Terbuka, dan dimoderatori nanti oleh Bapak Dr. M. Yunus, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Terbuka. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu untuk mendaftar dan meregistrasi untuk mengikuti webinar KSF UC 11 tahun 2020. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber, Prof. dan Alfa. Terima kasih, semoga materi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih kepada panitia atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.